Pernah nggak sih ngerasa kayak ketinggalan zaman? Seolah-olah masa depan tuh datang tiba-tiba aja, dan kita nggak siap sama sekali. Nah, kali ini kita akan bedah bareng sebuah kerangka berpikir yang keren banget. Bukan cuma buat ngintip masa depan, tapi juga buat ngebentuknya. Dalam banget ya pepatah ini. Apalagi kalau kita ngomongin masa depan. Kita tuh sering banget kejebak mikirin, coba aja dulu mulai, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain sekarang. Pertanyaannya, kenapa sih kita payah banget dalam hal ini? Kenapa kita sering banget salah tebak soal masa depan? Dan ternyata, ini bukan karena kita kurang imajinatif loh. Justru masalahnya ada di cara kerja otak kita sendiri. Ini semacam fitur bawaan dari lahir gitu. Oke, langkah pertamanya kita harus paham dulu nih jebakan yang bikin kita mandek. Seorang futuris, Cecily Summers, nyebut ini masa kini yang permanen. Dan ini adalah rintangan pertama yang harus kita lompati. Nah, ini nih yang bikin kaget. Penelitian otak nunjukin kalau kita tuh pakai bagian otak yang persis sama buat nginget masa lalu dan buat bayangin masa depan. Artinya apa? Ya artinya kita secara alami cuma bisa ngebayangin hal-hal yang udah kita tahu. Kita kejebak dalam pengulangan, gitu deh. Tapi tenang, bukan berarti kita pasrah aja. Untungnya, ada cara buat ngehack sistem bawaan ini. Caranya pakai kerangka kerja 3 langkah yang simple tapi wah, powerful banget. Ketahui, baru, dan lakukan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ketahui. Anggap aja ini kayak kita lagi bikin peta dunia yang akurat. Caranya, dengan memahami kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong semua perubahan di sekitar kita. Ini dia nih, keempat pemain utamanya. Pertama, sumber daya, ya ini bahan mentahnya. Kedua, teknologi, alat buat ngolahnya. Ketiga, demografi alias orang-orangnya, struktur masyarakat kita. Dan terakhir, tata kelola atau aturan mainnya. Dari zaman batu sampai sekarang, ya empat ini terus yang bekerja membentuk dunia kita. Dan cara mereka saling nyambung tuh keren banget. Bayangin aja, kayak lapisan tanah. Sumber daya ada di paling bawah, fondasinya, jadi perubahannya paling lambat. Tapi sekali berubah, misalnya ada sumber energi baru, wah efeknya bakal merembet ke atas, memicu perubahan di teknologi, terus ke demografi, dan akhirnya tata kelola yang paling cepat bereaksi. Dan buat buktiin kalau ini tuh berlaku kapan aja, coba deh kita lihat klan Neanderthal. Mereka punya sumber daya dari alam, mereka punya teknologi berupa tombak dan api, ada demografi, yaitu klan mereka sendiri, dan ada tata kelola soal aturan berburu. Kerangka yang sama persis berlaku buat mereka dan juga berlaku buat perusahaan atau negara kita hari ini. Ini peta universal. Oke, peta udah di tangan. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, baru. Disinilah kita berhenti sejenak menganalisis dan mulai nyalain kompas kreatif kita. Nah, buat ngeluarin ide-ide yang benar-benar baru, kita perlu joget mental sedikit nih. Kita mulai dari otak kiri yang analitis, buat ngebaca peta kita tadi. Terus, kita sengaja pindah ke otak kanan, yang jago lihat gambaran besar dan koneksi, buat berkreasi bebas. Udah dapat idenya? Baru kita balik lagi ke otak kiri, buat nyaring dan ngejadiin ide terbaiknya jadi nyata. Skill utama yang kita latih di sini itu namanya kefasihan asosiatif. Intinya, ini kemampuan buat nyambung-nyambungin titik yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Inilah mesin yang ngejalanin semua kreativitas. Nah, pas lagi ngelatih ini, coba deh cari 3 percikan wawasan ini. Ada takjub, momen pas kita ngeliat gambaran besar terus ngerasa, wow. Ada ibah, pas kita ngerasain koneksi empati yang dalam sama orang lain. Dan yang paling kita kenal, aha. Momen pencerahan pas tiba-tiba solusinya muncul gitu aja. Terus gimana caranya mancing momen-momen itu datang? Kuncinya, kreativitas yang terarah. Itu nggak acak. Semuanya dimulai dari 2 pertanyaan mendasar ini. Siapa sih saya? Atau siapa sih kita? Dan mau kemana kita? 2 pertanyaan ini yang jadi filter dan pemandu penemuan Anda. Oke, kita udah punya peta buat navigasi, kompas buat berkreasi. Tapi masalah terbesarnya kan, kapan waktunya? Di tengah semua kesibukan ini. Nah, ini dia langkah terakhirnya. Lakukan. Ini adalah mesin yang mengubah ide jadi kenyataan. Jawabannya, ternyata simpel banget. Namanya, aturan 5%. Nggak perlu kok ngubah total hidup Anda. Cukup sisihkan 5%. Iya, cuma 5%. Dari waktu, talenta, dan sumber daya Anda buat fokus mikirin dan ngebangun masa depan.
Dan ini bagian paling cerdasnya. Investasi 5% ini bukan berarti ngorbanin produktivitas yang 95% loh. Justru sebaliknya. Investasi kecil yang konsisten ini malah bikin sisa 95% pekerjaan kita jadi lebih pinter, lebih kuat, dan jauh lebih efisien untuk jangka panjang. Oke, jadi kalau kita gabungin semuanya, dengan kerangka ini, Anda nggak lagi deh kejebak di masa kini yang permanen itu. Sekarang, Anda punya toolkit lengkap seorang futuris. Jadi sekarang Anda punya peta, yaitu 4 kekuatan tadi buat ngebaca dunia. Anda punya kompas, zona penemuan buat nemuin ide-ide baru. Dan Anda punya mesin, aturan 5%, buat mastiin semua itu beneran jalan secara berkelanjutan. Karena pada akhirnya, berpikir seperti seorang futuris itu bukan soal nebak-nebak masa depan, tapi soal sadar kalau kita punya kekuatan untuk memutuskan masa depan seperti apa yang mau kita wujudkan. Nah, itu dia pertanyaan pamungkasnya untuk Anda. Dengan semua perangkat baru ini, pertanyaannya bukan lagi apa ya yang bakal terjadi nanti, tapi masa depan apa yang akan Anda mulai bangun dengan 5% yang Anda miliki.